tahun 2024 ya. Di minggu pertama di ibadah online Live Kids perdana nih di tahun yang baru. Gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa di tahun ini. Semangat menyambut tahun yang baru, sukacita selalu ya adik-adik. Cici juga sama, Cici juga semangat nih masuk di tahun yang baru dengan segala macam harapan. Pastinya ada harapan yang baru juga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Coba apa sih harapan kalian di tahun 2024 ini? Harapan saya di tahun 2024 adalah semakin diberkati, selalu diberikan kesehatan, dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Semakin lebih baik lagi di tahun 2024. Harapan di tahun 2024, aku mau menjadi pintar dan tidak marah-marah. Makin belajarnya yang rajin. Harapan saya di tahun 2024 adalah dikasih kepintaran, kekuatan, dan daripada Tuhan. Lebih rajin sekolah minggu. Belajar lebih giat dan mendapatkan nilai yang bagus. Wah, macam-macam ya adik-adik. Mungkin adik-adik juga punya jawaban sendiri. Apa harapan adik-adik di tahun 2024? Wah, pasti semua harapannya adalah harapan-harapan yang baik, dan kita mau taruh itu di dalam hadirat Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2024 ini ya adik-adik. Nah, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau menyambut kedatangan Tuhan, hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, di dalam kita. Kita mau sapa Tuhan. Kita katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita siapkan hati kita bareng-bareng adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai dari ibadah Live Kids. Tuhan Yesus, tolong berkatikan Cici Koko yang akan melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus, tolong memberkatikan kami biar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Cici dan Koko. Tuhan Yesus,
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya adik-adik, nah tadi pas awal Cici tanya kan, harapan kalian apa di tahun 2024? Nah kalau kalian punya harapan, punya cita-cita, punya tujuan, punya goal, berarti ada hal-hal yang harus kalian lakukan dong. Ya, mulai dari sekarang kita harus melakukannya supaya harapan kita di tahun 2024 ini bisa tercapai, bisa berhasil ya. Kalau yang mau nilainya tambah bagus, nah berarti harus tambah apa? Tambah rajin belajarnya, bukan tambah rajin main gamenya ya. Kalau mau apalagi nih, kalau di tahun 2024 ini makin cinta Tuhan, cinta firman-Nya, maka kita harus mulai apa? Rajin baca firman Tuhan. Bukannya malah tambah males, tambah rajin ibadah. Kalau bisa ibadah onsite di gereja, bukan males di rumah aja mager gitu ya. Terus males ibadahnya gak suka cita. Nah harapan kita akan terwujud kalau kita melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Jangan melakukan yang gak bisa kita lakukan. Oh itu mau tugas orang besar. Nah kita harus lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau anak-anak yang bayi, batita, anak-anak yang belum bisa baca tapi pengen baca firman Tuhan, minta tolong siapa? Mamanya, papanya, kakaknya, cici kokonya untuk bacain firman Tuhan. Kan bisa ya, walaupun belum bisa baca tapi bisa membaca firman Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, coba sekarang Cici tanya, siapa dari kalian yang bisa bikin pohon? Ada? Siapa yang bisa bikin bunga? Gak ada ya. Siapa yang bisa bikin hujan? Siapa yang hujan? Hujan? Ada? Enggak. Yang bisa bikin hujan, pohon, bunga, burung, singa ya. Siapa yang bisa buat itu semua? Cuma Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Siapa bisa buat pohon? Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa buat pohon? Hanya Tuhan saja. Iya, gak ada yang bisa bikin bunga atau pohon. Kita cuma bisa apa? Nyiram, nanam. Iya. Siapa buat awan? Saya tidak bisa. Siapa buat awan? Hanya Tuhan saja. Siapa buat hujan? Saya tidak bisa. Siapa buat hujan? Hanya Tuhan saja. Iya. Apa yang terjadi di sekitar kita? Mungkin kita nggak bisa buat ya adik-adik. Cuma Tuhan yang bisa. Tapi kita bisa apa? Kalau tanaman, kita bisa tanam, kita bisa rawat, kita siram, kita kasih pupuk. Jadi tanamannya tumbuh, muncul bunga. Iya, jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau yang nggak bisa, kita serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan bisa segalanya. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Dalam kehidupan kita juga ya. Kalau mau nilai bagus, jangan diserahin sama Tuhan, tapi belajar. Karena yang bisa kita lakukan adalah belajar rajin. Nanti setelah belajar, mengerjakan soal, Tuhan yang akan kasih kalian kepintaran, kecerdasan, nanti dikasih hikmat yang lebih lagi ya. Makanya jangan lupa juga nih, jangan malas juga untuk baca Alkitab. Kita mau dengar nih salah satu tokoh di Alkitab menyambung dari cerita minggu lalu. Tentang siapa? Ayo minggu lalu Nabi Elia terangkat ke surga ya adik-adik. Nah sekarang pekerjaan Nabi Elia ini diteruskan sama siapa nih? Sama siapa nih? Coba semuanya ini ada jawabannya di mana nih? Di Alkitab. Jawabannya ada di Alkitab. Kita mau dengerin nih ceritanya, tapi kita mau buka Alkitab kita karena semua ada di Alkitab. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca.
2 Raja-Raja. Kita buka ya. Nah, setelah Nabi Elia diangkat Tuhan ke surga dengan kereta berapi, tinggal di sana siapa? Elisa, murid dari Nabi Elia. Nabi Elia meninggalkan apa? Jubahnya. Wah, Nabi Elisa mengambil jubah Nabi Elia yang telah terjatuh. Lalu kalian ingatkan, waktu Nabi Elia mau terangkat ke surga, mereka melewati Sungai Yordan, ya. Dan Nabi Elia memukulkan apa? Jubahnya. Air sungainya terbelah. Nah, saat Nabi Elia sudah terangkat ke surga, Nabi Elisa mau kembali lagi nih adik-adik. Dan saat dia pegang jubah Nabi Elia, wah, terus di depannya ada sungai. Lalu Elisa pun memukul air itu dengan jubah Nabi Elia sambil berkata, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana air sungai Yordan itu. Maka Elisa bisa menyeberang di tanah yang kering. Nah, ketika rombongan nabi dari Yeriko itu lihat dari jauh, mereka berkata, "Wah, roh Elia telah hinggap pada Elisa." Lalu mereka menemui Elisa, terus nanya-nanya, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini nih ada 50 orang. Kayaknya kita cari yuk Nabi Elia. Kayaknya mungkin dia ada di mana gitu ya. Pergi kemana kita cari?" Terus Elisa bilang, "Gak usah dicari. Nabi Elia sudah terangkat ke surga." Wah, tapi mereka gak mau dengar perkataan Elisa. Mereka cari dan gak ditemukan ya Nabi Elia, karena Nabi Elia sudah terangkat ke surga. Nah, sekarang Elisa menggantikan Nabi Elia. Dia juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat loh adik-adik. Coba bener gak sih Nabi Elia memberikan rohnya kepada Elisa? Nah, saat Nabi Elisa masuk ke kota Yeriko, ada yang berkata, penduduk itu berkata kepada Elisa, "Coba lihat, letak kota ini baik, tapi airnya ini gak baik. Karena kalau orang minum air di sini, banyak keguguran." Lalu jawab Elisa, "Ambil sebuah pinggan, sebuah wadah ya adik-adik, terus taruh garam di atasnya." Lalu penduduk itu pun melakukannya seperti yang dikatakan oleh Elisa. Kemudian pergilah Elisa ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Wah, benar terjadi nggak adik-adik? Wah, ternyata benar. Air di kota itu menjadi sehat dan semua terjadi seperti firman yang disampaikan oleh Elisa. Wah, Elisa jadi nabi juga adik-adik seperti Nabi Elia. Elisa dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia. Tuhan menyertai Elisa juga seperti Tuhan menyertai Nabi Elia. Asalnya Nabi Elisa itu bingung, apakah benar Tuhan menyertai dia? Apakah benar dia bisa sendirian tanpa Nabi Elia? Karena dia kan ngikutin terus ya Elia kemana-mana ya. Dia melihat pekerjaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Dan akhirnya setelah Nabi Elia dipanggil Tuhan naik ke surga dengan kereta api, setelah dia sendiri, dia merasakan bahwa memang Tuhan menyertai kehidupannya.
dia bisa melakukan mujizat seperti Nabi Elia. Kita harus percaya bahwa nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Mungkin buat Nabi Elisa itu sesuatu yang mustahil kalau dia bisa dipakai Tuhan seperti Nabi Elia, gurunya. Tapi saat Nabi Elia udah nggak ada, Nabi Elisa percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan juga melakukan hal-hal yang di luar apa yang Nabi Elisa bisa lakukan. Dia membuat Nabi Elisa bisa membelah sungai Yordan. Terus dia juga bisa menyehatkan air di kota Yeriko. Wah, luar biasa Tuhan kita ya adik-adik. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk melakukan suatu hal yang luar biasa. Dan kalau Tuhan bisa pakai Nabi Elia, Tuhan bisa pakai Nabi Elisa, Tuhan juga bisa pakai kita, Cici, Koko Life Kid, dan juga adik-adik Life Kid semua. Walaupun mungkin aduh Ci, aku masih kecil, aku mungkin gak bisa, tapi Tuhan bisa. Tuhan bisa pakai adik-adik untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, untuk memuliakan Tuhan. Kita mau pakai tubuh kita semua ini untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, karena Tuhan mau kita juga jadi kawan sekerjanya Tuhan adik-adik. Walaupun mungkin adik-adik masih kecil, tapi jangan berkecil hati, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Coba yuk bangkit berdiri lagi, yuk kita nyanyi tubuhku memuji Tuhan bersama New Life Kids. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata
ya berkomitmen, mau berjanji nih menggunakan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan ya adik-adik, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi kalau adik-adik udah mendengarin firman Tuhan ini, adik-adik sebarkan nih, jadi saksi Tuhan buat teman-teman, buat mama, papa, opa, oma, tante, om. Mungkin yang belum pernah dengar firman Tuhan, adik-adik ceritakan bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang hebat seperti yang Tuhan lakukan kepada Nabi Elisa tadi. Ya adik-adik, mau dong? Mau, kita mau belajar ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini adalah tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Iya, kita simpan dalam hati dan kita juga mau jadi pelaku-pelaku firman ya adik-adik. Mau melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan saja. Di awal tahun yang baru ini, yuk Cici undang adik-adik untuk punya harapan, untuk punya cita-cita, untuk punya tujuan. Apa tujuan adik-adik? Semuanya dikembalikan untuk memuliakan Tuhan sebagai rasa syukur kita karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang baik, Tuhan yang pasti menyertai kita dan melakukan segala sesuatu perkara yang mungkin buat kita mustahil, gak mungkin, tapi Tuhan bisa lakukan. Yuk kita mau belajar untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita, seperti Tuhan Yesus juga sudah mencontohkan dalam kehidupan. Waktu Tuhan Yesus ada di bumi, Tuhan Yesus melayani murid-muridnya. Dan kita juga mau nih ya, sebagai murid-murid Tuhan zaman now, kita mau menggunakan semua yang Tuhan berikan. Potensi, kepintaran, kecerdasan, talenta yang Tuhan kasih untuk melayani Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, kita mau lakukan untuk Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau melayani sesamaku, melayani dengan kerendahan hati seperti
setiap apa yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Kami mau melayani sesama kami juga Tuhan. Semua karena dasarnya adalah kasih kami kepada Tuhan. Karena Engkau sungguh baik dan kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena sudah mengingatkan kami bahwa saat Tuhan menyertai, maka ada hal-hal luar biasa. Hal-hal yang mungkin tidak dapat dilakukan tapi dapat dilakukan karena Engkau ajaib. Engkau dapat melakukan mujizat. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk Nabi Elisa sehingga Nabi Elisa bisa melakukan banyak mujizat dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, pakai kami yang masih kecil ini Tuhan, anak-anak Life Kids-Mu Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, saksi Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan menyertai kami dan penyertaan Tuhan itu memampukan kami melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan, setiap hal-hal yang menjadi harapan kami di tahun baru ini Tuhan, biarlah kami mau taruh dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tahun ini. Kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati papa mama, berkati adik kakak, berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap sukacita beribadah adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk kalian dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di grup kelas WA Life Kids, yuk hubungi Life Kids sekarang. Nah, aku mau ngajak teman-teman juga nih untuk ibadah onsite di gereja bersama teman-teman yang lain jika kalian dalam keadaan yang sehat dan juga fit. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik semuanya, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Life Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite sekarang sudah menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan di-tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Untuk hadiah kerajinan, mulai tahun ini akan diberlakukan berdasarkan jumlah presensi kehadiran di ibadah onsite menggunakan kartu absen ya. Jadi jangan lupa membawa kartu absen kalian dan pastinya beribadah secara onsite di gereja. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite karena sakit atau lain hal, dapat beribadah secara online di YouTube Life Kids jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WA kelas Life Kids atau media sosial Life Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan Life Kids lainnya. Terima kasih. Dadah.